juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Cek 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 cek. Masih pada setia ibadah online nggak nih? Cek. Coba di situ ada Koko Simon nggak? Oh, ada Koko Ken juga nih. Ada Carol nggak ya? Ada Q nggak? Lian, mana Lian? Lian ada nggak? Gio? Oh, siapa lagi ya? Angel? Wah, siapa nih? Banyak ya yang hari ini ibadah online. Senang sekali kalian masih setia ibadah online hari ini. Oke, adik-adik, hari ini kita akan semangat memuji Tuhan. Kita akan dengar-dengar firman Tuhan. Biar apa? Biar adik-adik semakin sukacita dan semakin tahu bahwa Tuhan Yesus sayang adik-adik dan keluarga adik-adik. Udah siap ya untuk memulai ibadah online hari ini? Kita berdoa dulu ya. Tadi udah kita nyanyiin lagunya apa? Selamat pagi Bapak. Kita udah menyapa Tuhan Yesus pagi hari ini ya. Sekarang kita mau berdoa biar hati kita disiapkan, biar semangat kita semakin menyala-nyala untuk memuji Tuhan. Oke? Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk ibadah online bersama-sama dengan teman-teman dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai hari ini Kau berikan kesehatan kepada kami, selalu menjagai kami, memberkati kami, dan terus memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan terus beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkan semangat kami terus ada, biarkan sukacita kami terus melimpah, dan biarkan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Siap ya, kita memuji Tuhan dengan semangat. Laskar Yesus. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku di
adik-adik. Bagus ya lagunya ya. Cici Debbie sampai pengen nyanyi terus lagunya sayang-sayang aku disayang Tuhan. Aduh, puji Tuhan banget gak sih? Kita disayang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada cerita menarik tentang bangsa Israel yang selalu disayang oleh Tuhan. Perjalanannya bangsa Israel itu banyak kejutannya. Dari kemarin banyak kejadian-kejadian, banyak Tuhan Yesus menolong mereka. Nah, hari ini juga ada cerita menarik dari Bu Dewi. Adik-adik harus dengerin loh, karena ini benar-benar suatu cerita tentang bagaimana Tuhan menolong perjalanan bangsa Israel. Oke? Siapin hati ya, siapin telinga nih, telinganya dibuka, yang rambutnya panjang dibuka biar kedengeran. Bu Dewi cerita apa? Ya, oke? Kita siapin hati ya. Kita berdoa supaya apa? Kenapa ya? Kenapa sih Ci Debbie kalau mau firman harus berdoa lagi? Kan tadi udah. Kenapa? Supaya hati kita benar-benar dibukakan. Jadi waktu firman Tuhan yang diceritakan, adik-adik bisa mengerti apa arti ceritanya, ya. Dan bisa tertanam di hati adik-adik. Jadi nanti ini bukan cuma sekedar cerita yang didengerin aja, tapi adik-adik harus jalankan nanti di keseharian adik-adik. Dan selalu ingat, Tuhan Yesus selalu punya rencana yang baik buat adik-adik. Oke? Siapin hati yuk, siapin telinga yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hati kami sudah penuh dengan sukacita karena kami sudah memuji Engkau. Biarlah hatimu juga senang melihat kami datang untuk selalu menyembah dan memuji Engkau. Tuhan Yesus, berkati Bu Dewi yang akan membawakan firman hari ini, sehingga biar namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Dewi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan buat hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena punya Allah seperti Engkau yang baik, sungguh baik, sangat baik buat hidup kami. Berbicaralah Tuhan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, ada satu ayat hafalan yang akan kita hafalkan bersama-sama, yaitu yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22-23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kita hafalkan bersama-sama ya. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, anak-anak semua, siapa yang sudah hafal? Wah, anak-anak sekolah Minggu Nafirsion ini memang hebat-hebat. Semuanya sudah hafal ya. Mari kita baca sama-sama lagi. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Anak-anak semua, sebelum firman Tuhan, kita mau saksikan dulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini adalah Yosua. Halo. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yeah, let's do it. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Alright. Right here. Okay. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel.
Lalu Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video yang menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Anak-anak, tidak mudah untuk bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Banyak halangan, rintangan yang mereka harus hadapi. Tetapi anak-anak percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama mereka. Ketika mereka sulit, ketika mereka susah, ketika mereka kelaparan, Tuhan sediakan roti mana. Ketika mereka kehausan, Tuhan sediakan mata air. Ketika mereka kepanasan, Tuhan berikan tiang awan. Ketika mereka kedinginan pada malam hari, Tuhan berikan tiang api. Nah, anak-anak, bangsa Israel tidak sendiri, tetapi disertai oleh Tuhan. Kemanapun bangsa Israel pergi, Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, anak-anak, pada waktu itu bangsa Israel harus menyeberangi sebuah sungai. Kalau sungai tentu dalam ya anak-anak. Nah, kalau selokan mungkin kecil, bisa kita lompati. Tetapi kalau sungai itu sangat dalam. Ada yang dalamnya 2 meter, 3 meter, 4 meter, bahkan lebih. Sampai 5 meter, bahkan lebih dari 5 meter. Nah, bagaimana bisa menyeberangi sungai dengan aman? Pasti kita nanti akan tenggelam, ya, kalau tanpa bantuan. Nah, anak-anak, apalagi yang nggak bisa nyebrang, nggak bisa berenang, pasti akan tenggelam. Nah, anak-anak, pada waktu bangsa Israel kebingungan, Yosua pemimpin mereka, pengganti Musa, karena Musanya sudah meninggal. Nah, Yosua pemimpin bangsa Israel taat sama Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, suruh tua-tua bangsa Israel suruh mengangkat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu apa sih? Tabut perjanjian itu adalah kotak peti yang terbuat dari kayu dan di dalamnya ada 10 perintah Allah. Nah, anak-anak, pada waktu itu tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Pada waktu itu tabut perjanjiannya harus diangkat oleh para imam. Nah, para imam yang mengangkat tabut perjanjian harus turun ke dalam sungai. Ketika para imam itu turun ke dalam sungai, tiba-tiba air sungainya surut. Kiri kanannya terbentuklah sebuah bendungan, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai dengan aman, anak-anak. Tidak ada yang tenggelam, karena sungainya menjadi kering, anak-anak, karena pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak semua, bangsa Israelnya tibalah di seberang sungai Yordan dengan aman, tidak ada yang tenggelam. Nah, anak-anak semua, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, anak-anak semua, kita pun seperti itu. Kita harus menjadi
teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita tahu bahwa Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Nah, anak-anak semua dengan apa? Dengan cara perbuatan kita yang baik, yang memuliakan Bapa di surga. Nah, anak-anak semua, dari firman Tuhan tadi kita akan belajar bahwa Tuhan ada di antara kita semua. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada menyertai kita semua ketika kita sedih ataupun senang. Sama seperti ketika bangsa Israel disertai oleh Tuhan sampai tiba di tanah Kanaan. Nah, semua kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya, karena kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi, selalu ada buat kita, tak ada habis-habisnya, tak ada jangka waktunya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak, tetapi selama-lamanya kasih setia Tuhan buat hidup kita. Kita baca sama-sama lagi ya ayat hafalan kita. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Anak-anak semua, kita harus bersyukur sama Tuhan karena Tuhan ada bersama-sama kita ketika kita sedih, susah, ataupun ketika kita menghadapi pandemi virus COVID-19, Tuhan ada melindungi kita. Kita bersyukur ya. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ulasan firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, kami tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan buat hidup kami. Selalu ada, selalu baru, setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti-Mu. Biarlah Tuhan kami juga boleh menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga ketika kami ada dimanapun Tuhan, mereka bisa merasakan kehadiran-Mu melalui hidup kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik buat hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sampai sini perjumpaan kita. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya dan tidak berkesudahan. Dadah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan.
Zaman gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.